Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan berita gaib tentang para nabi dan rasul, sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Hud tidak mengharapkan imbalan dari kaumnya, selain pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kaum muslimin dimanapun berada. Kita masih tetap bersama channel Hidayah dan Hikmah, yang selalu menambah hazanah keislaman dan kajian Al-Quran. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini terjemah dan tafsir surah Hud ayat 49-51. Jangan lupa like dan subscribe, komen dan share, agar channel ini terus berkembang, dan dakwah Islam semakin meluas. Terjemah surah Hud ayat 49-51. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah telah mengutus Rasul-Nya kepada bangsa Ad yang berdiam di sebelah utara Hadramaut di Yaman dan sebelah barat Oman. Rasul Allah itu ialah Hud alaihi salam yang dipilih Allah dari bangsa Ad sendiri, agar lebih mudah menyampaikan dan menanamkan kepercayaan kepada mereka. Menurut sebagian riwayat yang dikutip oleh sebagian mufasir dikatakan bahwa Nabi Hud alaihi salam adalah orang pertama yang berbahasa Arab dan Rasul Allah pertama dari bangsa Arab keturunan Nuh alaihi salam. Pada ayat ini, Allah mempergunakan uslub atau gaya bahasa ijaz yang singkat padat yaitu, kepada kaum Ad ada saudara mereka yaitu Hud. Maksudnya, kami telah utus kepada kaum Ad seorang dari mereka yang bernama Hud. Tata bahasa semacam ini banyak dipergunakan dalam Al-Quran. Hud alaihi salam sebagai Rasul Allah, mulai menyeru kaumnya supaya menyembah Allah yang Maha Esa, tiada Tuhan yang lain melainkan Dia. Nabi Hud alaihi salam melarang mereka menyembah patung-patung dan berhala-berhala, karena perbuatan semacam itu adalah mempersekutukan Tuhan dan mengadakan perkataan bohong dengan menyebutkan bahwa patung-patung dan berhala-berhala yang mereka sembah itu sebagai penolong yang dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat, bahaya. Padahal patung-patung itu dibuat oleh manusia. Kemudian Nabi Hud menyampaikan bahwa dakwah yang ia lakukan adalah tulus tanpa pamrih dengan pernyataannya, wahai kaumku, aku tidak meminta suatu imbalan sedikitpun kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Karena ketika Allah menciptakanku, pasti Dia telah menyiapkan segala sarana dan kebutuhanku. Maka jika demikian, tidakkah kamu memikirkan tentang kebenaran seruanku ini? Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Hud alaihi salam dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sama sekali tidak meminta upah dan bayaran, sehingga mereka tidak dapat menuduhnya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia hanya mengharap pahala dari Allah yang telah menciptakannya sebagai manusia yang berpikiran sehat dan yang dapat membebaskan dirinya dari menyembah patung-patung yang dibikin oleh kaum Nuh alaihi salam. Patung-patung itu mereka buat untuk mengabadikan jasa-jasa nenek moyang mereka yang saleh. Sebenarnya mereka terjerumus ke jurang syirik itu karena dipermainkan oleh tipu daya setan yang pada mulanya dimaksudkan untuk menghormati dan mengagungkan, tetapi pada akhirnya menjadi sesembahan. Kemudian Nabi Hud alaihi salam mendorong kaumnya supaya mau mempergunakan akal pikiran yang sehat, agar mereka bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membikin mudarat bagi mereka. Ia juga mengatakan bahwa ia menasihati mereka dan menunjukkan kepada jalan yang benar hanyalah untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.